Halo semuanya, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi AHP dari Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Kami dari kelompok 8. Sebelum memulai presentasi kami pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Next. Perkenalkan, nama saya Michael Ciri Thomas dengan NIM 2253 14027. Saya Next. sendiri ada Vincentius Verly Kristiawan dengan NIM 2253141105. Dan saya Ivan Immanuel Nebaho dengan NIM 225314222. Oke, yang pertama itu mengapa metode ini penting dari AHP adalah metode pengambilan keputusan yang penting karena membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan struktur hierarki. AHP sendiri memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dengan mengurai masalah dengan elemen-elemen yang lebih kecil dan memberikan prioritas pada setiap elemen berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini sangat berguna ketika keputusan melibatkan banyak faktor atau kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Misalnya dalam manajemen proyek atau menentukan strategi bisnis atau seleksi vendor. Yang kedua, apa gagasan pokoknya? Yang pertama itu gagasan pokok dari HP sendiri itu menyederhanakan pengambilan keputusan yang rumit dengan membagi masalah menjadi beberapa tingkat hierarki di mana tingkat pertama biasanya adalah tujuan utama. Terus tingkat keduanya terdiri dari kriteria atau subkriteria dan tingkat ketiga terdiri dari alternatif keputusan. Metode ini menggunakan perbandingan berpasangan untuk mengevaluasi elemen di setiap tingkatan. Setiap elemen dinilai berdasarkan bobot atau pentingnya terhadap elemen lain sehingga menghasilkan peringkat prioritas. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses AHP. Yang pertama itu ada definisi masalah dan tujuan. Jadi kita itu harus menentukan tujuan utama dari pengambilan keputusan dan susunan hierarki dari tujuan, kriteria, subkriteria jika ada, dan alternatifnya. Langkah yang kedua, kita itu membuat struktur hierarki. Jadi pisahkan masalah menjadi elemen-elemen yang terdiri dari tujuan utama, kriteria, dan alternatif. Tujuan ada di tingkat paling atas, diikuti kriteria dan alternatif di bawahnya. Langkah yang ketiga adalah dengan perbandingan berpasangan atau pair pairwise comparison. Jadi kita di sini tuh membandingkan setiap elemen di dalam satu tingkat hierarki dengan elemen lainnya secara berpasangan berdasarkan seberapa penting mereka dalam mencapai tujuan atau kriteria tertentu. Next. Langkah yang keempat itu ada perhitungan bobot atau weight calculation. Dari hasil perbandingan berpasangan, hitung bobot relatif dari setiap elemen menggunakan metode eigenvector atau rata-rata geometris. Untuk langkah yang kelima, itu ada konsistensi. Periksa konsistensi perbandingan dengan menghitung rasio konsistensi atau CR. Jika CR di bawah 0,1, maka hasil dapat dianggap konsisten. Langkah yang keenam, itu ada agregasi dan peringkat. Agregasikan bobot dari tingkat yang lebih rendah hingga menjadi tujuan utama, sehingga dapat menentukan peringkat alternatif yang paling optimal. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang nomor 4, contoh konkret
yang di luar contoh dalam referensi, bagaimana membuat keputusan berdasarkan metode yang bersangkutan, disertai langkah-langkah perhitungannya. Jadi, kami mengambil sebuah contoh, misalnya untuk membandingkan eh, tig- tiga kos-kosan. Lalu juga mencari sebuah perbandingan itu, yang pertama kriteria utamanya itu biaya, terus juga luas kamar, luas lahan parkir, dan juga kekuatan sinyal WiFi. Dan juga eh, di kos A itu kami menyebutnya kos A, pemisalannya dengan harga biaya itu 200.000 per bulan dan luas kamar itu 3 kali 3 meter persegi dan juga luas parkiran itu 10 meter persegi dan juga kekuatan sinyal WiFi 12 Mbps. Selanjutnya di kos B harganya 350.000 per bulan, lalu luas kamar 4 kali 4 meter persegi, lalu luas parkiran 25 meter persegi dan kekuatan sinyal WiFi 16 Mbps. Dan yang terakhir kos C harga 250.000 per bulan, luas kamar 3 kali 3 meter persegi, luas parkiran 15 meter persegi dan kekuatan sinyal WiFi 16 Mbps. Lalu cara untuk menggunakan AHP itu pertama langkah pertama definisikan masalah. Pilih kos-kosan terbaik berdasarkan kriteria yang ada. Lalu langkah kedua membuat struktur dengan level 1 tujuan, level 2 kriteria, dan yang level 3 lakukan perbandingan pasangan antara kriteria dan kos-kosan. Ini pemisalannya pertama dalam biaya sewa ini satu, kenapa? Karena sama-sama biaya sewa. Selanjutnya biaya sewa dan luas kamar. Nah, kenapa pilih tiga? Karena eh, menurut kami eh, biaya sewa itu lebih utama dan juga melihat luas kamarnya. Selanjutnya biaya sewa lebih utama daripada luas lahan parkir dan juga selanjutnya biaya sewa lebih penting kekuatan sinyal WiFi. Jadi kami memberi nilainya itu 1357. Selanjutnya luas kamar. Untuk luas kamarnya sendiri untuk biaya sewa 1/3. Kenapa? Karena awalnya biaya sewa kan kalau luas kamar itu 3, jadi kami milih 1/3. Selanjutnya eh, luas kamar itu satu karena sama dan lalu luas kamar perbandingannya luas lahan parkir 3 dan juga luas kamar kekuatan sinyal WiFi itu 5. Selanjutnya luas parkir ke biaya sewa itu 1/5. Kenapa? Karena yang sama eh, di bagian biaya sewanya itu untuk luas parkir itu perbandingannya 5 jadi 1/5. Selanjutnya ke luas kamar itu 1/3. Terus luas lahan parkir satu dan kekuatan sinyal WiFi 3. Selanjutnya untuk WiFi perbandingan WiFi dengan biaya sewa 1/7. Lalu ke luas kamar 1/5, luas lahan parkir 1/3 dan kekuatan sinyal itu satu. Oke, selanjutnya itu kita mencari perbandingan eh, biaya. Jadi dalam biaya itu eh, kita ngebandingin bagaimana caranya untuk eh, membandingkan antara kos A, B, C. Coba slide sebelumnya yang ini ada nggak yang buat apa namanya kos-kosan. Nah, ini misalnya kos di A, kos A. Ini kan perbandingan biayanya. Nah, ini kan perbandingan biayanya terhadap kos A, selanjutnya kos B dan kos C itu lebih murah kos A dibandingkan kos B dan C gitu. Jadi kos A itu 250.000. Jadi kami bisa mengambil kesimpulan untuk perbandingan antara kos A dan kos B itu perbandingannya itu eh, 5 dan kos A ke C itu 3. Jadi untuk kos B ke kos A itu 1/5 dan juga untuk ke kos B ke kos C itu 1/3. Oke, selanjutnya itu luas kamarnya. Jadi luas kamarnya itu lebih luas
kamar B gitu dibandingkan kos A kos C. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa perbandingan antara kos B ke kos A itu 1:3 dan juga untuk kos B ke kos C itu eh 1:3 juga. Oke, selanjutnya itu luas parkir. Luas parkir itu untuk paling luasnya itu ialah kos B gitu yang paling terbesar. Terus diikuti C dan juga yang terakhir A. Jadi perbandingannya itu untuk ke kos B ke kos C itu 1:3. Lalu perbandingan antara kos B ke kos A itu 1/5 dan ke kos C ke kos A itu 1/3. Oke, selanjutnya kekuatan WiFi. Kekuatan WiFi di sini lebih unggul eh kos B dan C. Eh, lebih unggul kos B. Ya, lebih unggul kos B, lalu disertai kos C dan yang terakhir kos A paling rendah. Jadi secara kalkulasi perbandingan kos B ke kos C itu 1/3, perbandingan kos B ke kos A itu 1/5 dan yang terakhir C ke A itu 1/3. Oke, lanjutnya itu hitung bobot prioritas. Jadi untuk prioritasnya itu kita pakai pemisalan. Misalnya itu untuk kriteria biaya kita ngambil eh, perbandingan. Misalnya di kos A itu biayanya itu 153. Terus habis itu dibagi 3 karena eh apa namanya untuk luas kamar, luas lahan parkir dan kekuatan sinyal gitu. Jadi diambil pemisahan dan dibagi 3 hasilnya itu 3. Terus juga untuk kos B itu 1/5 ditambah 1 ditambah 1/3 dibagi 3 itu hasilnya 0,53. Untuk kos C-nya itu 1/3 ditambah 3 ditambah 1 dibagi 3 sama dengan 1,44. Dan setelah dinormalisasi untuk langkah selanjutnya itu skor akhirnya. Nah, misalnya itu kita asumsiin bobot kriterianya untuk biaya itu sebagai C1-nya itu 0,4, luas kamarnya itu C2 sebagai 0,25, luas parkirnya itu C3 sama dengan 0,2, dan WiFi C4 itu 0,15. Dan kos ini untuk kos A, jadi biaya C1-nya itu dikali 3 ditambah luas kamarnya 0,25 dikali 1 ditambah luas parkirnya 0,2 dikali 1 dan ditambah WiFi-nya 0,15 dikali 1. Jadi eh, totalnya itu 1,2 ditambah 0,25 ditambah 0,2 ditambah 0,15 hasilnya 1,8. Selanjutnya untuk kos B 0,4 dikali 0,5 untuk biayanya ditambah 0,25 dikali 3 untuk luas kamar ditambah 0,2 dikali 5 untuk luas parkir dan juga untuk WiFi-nya 0,15 dikali 3. Jadi hasilnya 0,21 ditambah 0,75 ditambah 1 ditambah 0,45 hasilnya 2,41. Dan untuk kos C-nya 0,4 dikali 1,24 untuk biaya sewa. Lalu selanjutnya 0,25 dikali 1. Lalu selanjutnya luas parkirnya 0,2 dikali 3 dan WiFi-nya 0,15 kali 3. Jadi hasilnya 0,58 ditambah 0,25 ditambah 0,6 dan ditambah 0,45. Jadi hasilnya 1,88. Dan perbandingannya untuk kos A 1,80, kos B 2,41 dan
cos C 1,88. Jadi untuk analisis dan keputusannya itu secara perhitungan yang tadi cos B yang skornya nilai tertinggi yaitu 2,41 sehingga cos B itu alternatif terbaik untuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi jadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang lebih baik itu eh, untuk cos B. Oke, sekian eh, dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.